Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning. How are you today? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah dan jenis pantun. Ya, baik. Dikeluarkan buku catatannya, barangkali nanti ada yang sulit bisa dicatat dan kembali ditanyakan ke Ustadz dan Ustazah pengajar. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya, sebagai warga negara, sebagai anggota keluarga di rumah. Nah, sekarang kita akan mempelajari hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Masih ingat ya tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu apa? Nah, anak-anak, kewajiban siswa di sekolah adalah satu, menaati peraturan yang ada di sekolah. Kemudian mengikuti upacara bendera dengan khusyuk ya. Kemudian membuang sampah di tempat sampah dan menjalankan tugas piket yang sudah tercantum di daftar piket. Itu adalah kewajiban siswa di sekolah. Selanjutnya adalah hak siswa. Hak adalah sesuatu yang harus kalian dapat di sekolahan, yaitu satu, mendapatkan pelajaran dari guru. Kemudian anak-anak juga mendapatkan kasih sayang dari guru. Kemudian juga anak-anak di sekolah juga harus mendapatkan fasilitas-fasilitas di sekolah. Ya. Kemudian anak-anak juga mendapatkan seragam dari sekolah. Itulah hak siswa, hak anak-anak di sekolah. Kemudian untuk tanggung jawab siswa, ya, anak-anak harus melakukan tanggung jawab seperti menghormati guru, ya. Kalau di sini menghormati ustadz dan ustazah, menghormati orang yang lebih tua, orang masyarakat sekolah ya, yang lebih tua dari anak-anak. Kemudian selalu menjalankan tugas piket, lalu menaati hak dan kewajiban di sekolah dan tertib dalam upacara. Itulah hak, kewajiban, dan tanggung jawab anak-anak di sekolah. Ya, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari pantun ya. Sekarang ada jenis pantun berdasarkan isi. Nomor satu ada pantun anak ya, yang merupakan pantun yang bertema anak-anak. Jenis pantun ini terbagi dua ya, ada pantun anak sukacita dan pantun anak dukacita. Contohnya apa pantun anak sukacita? Jadi seperti ini. Pagi hari pun segera datang, pertanda ada hari yang baru. Hatiku senang bukan kepalang karena dapat sepeda baru. Kemudian untuk pantun anak berdukacita yaitu senja hari pun segera tiba, pertanda malam segera tiba. Hatiku kini tengah berduka, teman baikku telah tiada. Nah, itu adalah jenis pantun anak ya. Kemudian ada pantun nasib atau pantun dagang. Adalah pantun yang berisi keadaan yang sedang dialami seseorang. Misalnya contohnya pantun seperti ini. Bulan kini tengah menyinari, awan hitam turut menemani. Kini aku tengah dalam menanti, nasib baik datang menghampiri. Nah, itu adalah contoh pantun nasib atau pantun dagang. Kemudian ada pantun perkenalan, yaitu jenis pantun yang berisi pengenalan diri kepada orang lain atau ucapan yang digunakan saat berkenalan. Contohnya, ya, buah mangga, buah kecapi, bunga mawar, bunga kasturi. Nama saya Ahmad Badawi, asli tanah Betawi. Nah, itu adalah salah satu pantun perkenalan. Ya, kemudian ada pantun persahabatan, yaitu merupakan pantun yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan persahabatan. Misalnya, siang hari akan berlalu, malam hari gagas ke sini. Sampai jumpa kawan baikku, semoga sempat jumpa kembali. Nah, itu adalah pantun persahabatan. Kemudian ada pantun adat, yaitu pantun yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebudayaan. Contohnya, bunga cempaka, bunga seroja, adat tertanam danau sana. Adat dijaga, junjung pusaka, adat pusaka akan terjaga. Nah, itu merupakan pantun adat, ajakan untuk menjaga adat. Kemudian ada pantun agama. Ya, anak-anak, kemudian ada pantun agama yang merupakan jenis pantun yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan agama. Contohnya adalah percuma punya cincin berlian jika dirawat saja tak mau. Percuma punya kekayaan jika berzakat saja tak mau. Ya, itu adalah contoh pantun agama. Kemudian ada pantun budi ya. Adalah pantun yang berisi kesopanan, budi luhur. Misalnya, jikalau ada tanah Minang ya,
Sempatkan diri membeli peci. Jikalau lewat di muka orang, janganlah lupa ucap permisi. Nah, itu merupakan contoh pantun budi yang mengajarkan kita tentang budi luhur, kesopanan. Kemudian ada pantun jenaka. Ya, adalah pantun yang berisi guyonan atau candaan yang bertujuan untuk menghibur pembaca ataupun pendengar. Selain itu, pantun ini juga digunakan untuk menyindir seseorang secara halus dan lucu, sehingga orang yang disindir nyaris tidak mengetahui sindiran tersebut. Ya, contohnya adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renanglah kemudian, berfoya-foya kita dahulu, ditagih hutanglah kemudian. Ya, ini artinya menyindir orang. Kalau banyak foya-foya nanti banyak hutang, gitu ya anak-anak. Kemudian adalah pantun kepahlawanan. Ya, adalah pantun yang berisi kepahlawanan, patriotisme, serta semangat kebangsaan. Contohnya adalah bunga melati itu namanya, berwarna putih di kelopaknya, Jenderal Sudirman itu namanya, pemimpin perang di Ambarawa. Nah, itu merupakan pantun kepahlawanan. Kemudian ada pantun kias ya, pantun yang berisi makna konotasi dan contohnya menggunakan contoh majas metafora biasanya ya, mau kiasan. Misalnya adalah suara petir kian menderu. Barang siapa melempar batu, maka janganlah sembunyi tangan. Nah, itu merupakan kiasan ya, seperti suara petir kian menderu, itu pertanda hujan kan berdatangan ya. Kemudian barang siapa melempar batu adalah barang siapa yang berani berbuat ya. Kemudian maka janganlah sembunyi tangan. Artinya dia harus bertanggung jawab. Ya, itu adalah pantun kias ya. Baik, anak-anak. Alhamdulillah demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Ingat, jika ada sesuatu yang sulit atau belum dimengerti, silahkan ditanyakan ke Ustadz dan Ustazah pengajar ya. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.